Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anak sekalian, silakan kalian buka bukunya halaman 32 ya. Alhamdulillah kita bisa bergabung semuanya di dalam pembelajaran Zoom meeting. Mudah-mudahan Salam. Pertemuan yang berkah ya, pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, siapa ya satu persatu ya. Di sini ada Akhtar, ada Al Hasan, ada Abdullah, ada Apli, ada Jibril, ada Dia, ada Fairel, ada Muhib, ada Yuda, ada Arfa, ada Muhammad ya. Semoga yang lainnya bisa bergabung bersama kita di acara Zoom ini. Nah, di halaman 32 sudah dibuka semua anak-anak bukunya. Halaman 32 udah dibuka semua. Coba Jibril baca di halaman 32 yang paragraf pertama, Jibril. Apa? Nah, Jibril dibaca. Sekolah adalah untuk menuntut ilmu. Ya. Terus sampai terakhir satu paragraf, Jibril. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Nah, terus Tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. ya, bagus. Terus Salah satu caranya adalah dengan menerap persatuan di sekolah. nah, itu paragraf yang pertama ya. Coba dihitung. Paragraf pertama ada berapa kalimat? Coba lihat. Nah, satu kalimat itu cirinya diakhiri dengan tanda titik ya. Kalimat yang pertama adalah sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Itu kalimat yang pertama. Nah, itu juga disebut dengan gagasan pokok ya. Nah, gagasan pokok berupa kalimat utama. Ya, yang di awal paragraf itu adalah gagasan pokoknya. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Nah, kalimat-kalimat setelahnya itu merupakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung ya. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Nah, anak-anak sekalian yang semoga dirahmati dan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti bahwasanya kalau kita mudah-mudahan ya tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala segera memberikan taufik kepada kita bertemu ya. Nah, kalian pasti antara satu dengan yang lainnya itu memiliki keberagaman bermacam-macam dari sifat, dari watak, dari bentuk fisik. Oleh karena itu, nah, sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Ya, tempat untuk menuntut ilmu, maka lingkungannya harus dijaga. Ya, kenapa harus dijaga? Agar peningkatan siswa itu ya dapat dilakukan. Nah, jadi untuk mencari gagasan pokoknya itu gampang ya anak-anak. Tinggal kalian lihat di kalimat yang pertama saja itu. Ya, kalau tidak di kalimat pertama, berarti di kalimat yang terakhir. Nah, ini kebetulan paragraf pertama ini gagasan pokoknya ada di kalimat yang pertama. Mana coba? Tadi ya, sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Nah, itu kalian pindahkan ya. Nanti di bawah itu, kan di bawah halaman 32 itu ada lingkaran-lingkaran ya. Nah, itu dituliskan di situ nanti kalian. Ya, kalian tuliskan di situ. Terus gagasan pendukungnya adalah kalimat setelah gagasan pokok. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Itu kalian tuliskan. So, sambil menunggu untuk dibacakan pada kedua, kalian pindahkan tuh. Ya, tuliskan gagasan pokok ini. So, sambil menunggu. Nah, yang lainnya juga sama. Jadi ada berapa di situ untuk gagasan pendukungnya? Ada 3 ya. Gagasan pokoknya 1. Ya, gagasan pendukungnya ada berapa? Ada 3.
Karena semuanya ada berapa kalimat di paragraf yang pertama, anak-anak? Ada berapa kalimat? Ada berapa kalimat, anak-anak? Untuk paragraf yang pertama? Ada berapa kalimat? Ada berapa titik tuh? Kalian lihat titiknya aja tuh. Cara untuk mencari berapa jumlah kalimat dalam sebuah paragraf itu kalian lihat titiknya, dihitung. Nah, titik yang pertama, menuntut ilmu. Nah, setelah menuntut ilmu itu ada tanda titik. Itu kalimat yang pertama. Terus kalimat yang kedua, lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Nah, karena untuk kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, gagasan pokok adalah ide utama ya yang mendasari sebuah paragraf itu terbentuk ya. Itu untuk gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas. Ya. Karena sifatnya untuk gagasan pendukung adalah menjelaskan gagasan pokok atau gagasan utama. Ya. Untuk paragraf pertama ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan untuk paragraf yang pertama? Kalau tidak ada kita lanjut ke paragraf yang kedua. Siapa yang mau baca? Yang lain. Fairel? Siap Fairel? Mana Fairel? Fairel mana Fairel? Tadi Fairel udah. Oh. Ayo Fairel dibuka mic-nya. Baca paragraf yang kedua. Fairel? Ya Ustaz. Hah? Fairel? Siap belum? Nah, ya silakan Fairel. Dibaca paragraf yang kedua. Ya, Halaman berapa Ustaz? halaman 32. Halaman 32 ya. Ya. Nah. Halaman 32 yang baru bergabung, silakan dibuka halaman 32. Siap, Pak Ira, silakan. Kalau udah siap, langsung dibaca. Di sekolah kita bergaul dengan teman-teman. Ya. Temannya mana Salih? Mereka memiliki perbedaan dengan kita. Ya. Ada yang berbeda kelasnya dengan kita. Ya, terus? Ada yang bertubuh kurus gemuk. Ya. Kemudian? Ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ya, terus lanjut. Lanjut, Fairel. Siap, lanjutkan terus. Ya. Lanjutkan, Fairel. Ayo, Fairel. Lanjut. Fairel. Coba dilanjutkan sama nih? Muhammad. Ayo Muhammad. Terakhir sampai ada yang lanjutkan. Untuk paragraf yang kedua sampai di pertengahan tuh, ya. Sampai udah ya. Stop, lanjutkan sama Muhammad. Ya, Ustaz. Stop, lanjutkan tadi bacaannya. Paragraf yang kedua di halaman 32. Ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha sampai di situ. Nah,
Kemudian dilanjutkan sama Muhammad. So, silakan. Ustadz, halaman berapa Ustadz? Halaman 32. Halaman 32 ya. Sebentar nih. Halaman 32. Halaman 32. Sudah ketemu belum? Muhammad? 32 ya. Ya. Ya, silakan. Yang mana ya Pak Ustadz? Ya, dilanjutkan tadi. Kan udah dibacakan setengahnya sama Pak Irel. Sekarang melanjutkan. Terakhir sampai kalimat ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Oh, Hmm. ada yang berbeda kelasnya dengan kita, ada yang kurus atau Ya. yang Terus? beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ya. Ada dari Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Papua. Ya. Bergaul dengan teman sekolah harus rukun tanpa membeda-bedakan kelas. Ya. Agama dan suku bangsa rukun dengan teman di sekolah membuat kita lebih bersemangat belajar. Ya. Sikap tolong menolong juga cukup. sangat Cukup Muhammad. bukan Cukup Muhammad. Cukup. Nah, coba di paragraf yang kedua dihitung sama-sama. Ada berapa kalimat? Ada berapa kalimat di paragraf yang kedua? Nah, dicari titiknya ada berapa? Ada berapa anak-anak? 1. Ya, di sekolah kita bergaul dengan teman-teman. Ya. Paragraf kedua ya. Masih di paragraf yang kedua. Ada berapa kalimat? Ada berapa kalimatnya anak-anak? Dicari titiknya ada berapa jumlahnya? Ya, maaf tadi terpotong ya. Nah, untuk paragraf yang kedua, jumlah kalimatnya ada berapa, anak-anak? Udah dihitung belum? Tahu nggak jumlah kalimat? Dalam sebuah paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat yang pertama untuk paragraf yang kedua, di sekolah kita bergaul dengan teman-teman. Ya, ketemu nggak? halaman berapa Ustaz? Suaranya jelas nggak anak-anak? Suaranya jelas nggak? Suaranya Ustadz jelas nggak? Jelas. Hah? Jelas. Jelas. Nah, kalimat yang pertama, sekolah kita bergaul dengan teman-teman. Itu kalimat yang pertama. Terus kalimat yang kedua, mereka memiliki perbedaan dengan kita. Itu kalimat yang kedua untuk paragraf yang kedua. Kemudian kalimat yang ketiganya adalah ada yang berbeda kelasnya dengan kita. Itu yang ketiga. Kalimat yang keempat, ada yang bertubuh kurus atau gemuk. Kalimat yang kelima, ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Terus berikutnya ya, kalimat berikutnya, kalimat yang berapa tadi? Kelima, sekarang keenam ya. Ada yang dari suku Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Papua. Ya, itu kalimat yang ke berapa? Ke-6 atau ke-7? Ustaz, halaman berapa Ustaz? Halaman 32. Halaman 32. Makasih. Ya.
Halaman 32. Kita masih di paragraf yang kedua. Masih di paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini, ada yang sudah menghitung, ada berapa kalimatnya, anak-anak? Untuk paragraf yang kedua, ada berapa kalimatnya? Untuk mencari jumlah kalimat yang ada dalam sebuah paragraf, kita lihat jumlah titiknya ada berapa itu? Di paragraf yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6. Ada berapa? Ada 7 ya? 7. Ya, 7. Nah, untuk gagasan pokoknya, mana kalimat untuk gagasan pokoknya pada paragraf kedua ini? Yang menjadi gagasan pokok paragraf kedua, yang mana kalimatnya coba anak-anak? Di awal paragraf. Yang mana berarti? Harus bergaul dengan teman. Ya, di sekolah kita bergaul dengan teman-teman. Ya, itu gagasan pokoknya. Ya, kalian tuliskan tuh. Ya, untuk paragraf yang kedua, gagasan pokoknya adalah di sekolah kita bergaul dengan teman-teman. Adapun gagasan pendukungnya, ya kalian tuliskan setelah kalimat yang tadi. Ya, misalkan memiliki perbedaan dengan kita. Ya, ada yang beda kelasnya, ada yang bertubuh kurus atau gemuk. Itu adalah salah satu gagasan pendukung yang ada di paragraf yang kedua. Ya. Nah, paham semuanya anak-anak? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke Halaman berapa, Ustaz? halaman 32. Halaman 32, masih di halaman 32. Nih, halaman 32 yang ini nih ya. Nih. Nah, yang seperti ini. Sudah ketemu belum bacaan yang ada di halaman 32? Bentuk persatuan dan keberagaman di sekolah. Ini kan paragraf pertama nih. Yang ini nih. Ini paragraf pertama. Terus ini paragraf yang kedua. Sekarang kita masuk ke paragraf yang ketiga. Ya, silakan. Ustadz minta Ananda. Ya, silakan Anda Yuda untuk membacakan teks yang ada di halaman 32 paragraf yang ketiga, yang terakhir. Silakan Yuda. Paragraf? Ya, paragraf ketiga. Ya. Ya. Kita ulang. Bentar. Ya, silakan Yuda. Silakan Yuda. Sikap tolong menolong di sekolah sikap sangat penting untuk lihat. Ya, terus lanjut Yuda. Tolong menolong tersebut dilakukan untuk kebaikan. Ya. Lanjut. Misalnya tolong menolong dalam kerja kelompok. Kita harus menolong teman yang kesulitan. Teman yang mengalami kesulitan membutuhkan bantuan dan perhatian. Teman yang sakit harus mengalami
Teman yang sakit harus menjenguk. Teman yang terkena musibah tolong menolong dalam keburukan tidak boleh. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum ya Yuda. Terima kasih sudah membacakan teks yang ada pada halaman 32 untuk paragraf yang ketiga ya. Nah, untuk gagasan pokoknya anak-anak ada di kalimat yang pertama, yaitu sikap tolong-menolong di sekolah sangat penting untuk menumbuhkan kepedulian. Itu adalah gagasan pokoknya ya. Gagasan pokoknya. Kemudian yang berikutnya berarti kalimat yang berikutnya itu adalah merupakan gagasan pendukungnya. Ya, gagasan pendukungnya. Semua ya, bacaan yang ada di halaman 32 itu ada 3 paragraf ya. Itu semua untuk gagasan pokoknya ada di awal kalimat ya. Ada di awal kalimat. Gampang ya. Untuk mencari gagasan pokok itu kalian bisa lihat di kalimat yang pertama dari masing-masing paragraf. Nah, gagasan mendukungnya berarti di kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sekarang saya tanya nih. Saya tanya untuk paragraf yang ketiga ada berapa jumlah kalimatnya? Coba dihitung sama-sama. Di halaman 32, di halaman 32, di paragraf yang ketiga jumlah kalimatnya ada berapa? Coba dihitung sama-sama. 7. 7, sepakat 7 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8 nih? Oh, udah tuh, udah. 7 atau 8? Udah. 7 atau 8? Paragraf ketiga. Ada berapa kalimat? Ustadz, maaf sinyalnya putus-putus. Oh, sinyalnya putus-putus. Iya. Berarti kan, Jadi saya ya. nggak bisa jawab, Ustadz. Nah, coba sekarang di chat aja, di chat nggak apa-apa sok, di chat jawabnya pakai chat. Paragraf ketiga ada berapa kalimat? Sok jawab. Boleh pakai angka. 8. Ada yang 7, ada yang 8. Mana yang benar nih? 1, 2, 3, 8. Hah? Yang 8, Ustadz. Ya, Yang paling 8. belakang, ya. awet 8. Ya. 8 yang benar ya. Udah, Adik. Nah. Sekarang saya tanya. Cirinya awal paragraf bagaimana? Gagasan pokok. Nah, tulisannya agak masuk ke dalam ya. Seperti yang ada di buku kalian tuh. Atau ke kanan. Nah, itu. Nah, jadi kalau kalimat yang lainnya kan rata ya sebelah kiri. Nah, untuk kata yang pertama, kalimat yang pertama di awal paragraf itu biasanya ditulisnya agak menjorok ke samping ya, ke samping dalam ya, ke kanan berarti. Nah, tulisannya kan dari kiri ke kanan. Nah, untuk awal paragraf itu cirinya awal sebuah paragraf itu ya, menulisannya agak masuk ke sebelah kanan ya. Jadi agak menjorok ke dalam dikit ya. Itu untuk cirinya. Nah, ketika di awal paragraf lagi ya seperti itu lagi tulisannya sehingga dapat dibedakan antara paragraf yang pertama, kedua dan seterusnya. Nah, sekarang anak-anak
Kalian lihat, buka di halaman 41. Halaman 41 sekarang. Buka halaman 41. Sudah, Ustadz. Sudah. Sekarang sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan di keluarga. Apa saja? Sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan di keluarga. Di situ nomor satu Ya, apa? Ustadz. Nomor satu apa di situ? Yang sudah ditulis? Mematuhi Aturan keluarga. mematuhi aturan keluarga. Siapa yang bisa menjawab yang kedua? Apa kira-kira? Yang kedua apa? Siapa yang bisa menulis? Nah, dikit lagi nih udah peringatan. Yang kedua, usah jawab, jangan cepat ya. Ustadz. Mematuhi ayah. Ya. Mematuhi perintah ayah. Mematuhi perintah ayah. Ayah atau abi ya. Yang ketiga, mematuhi perintah ya, ibu atau umi. Ya, itu adalah keluarga. Ya, kakak juga boleh. Oke. Adik juga. Sekarang Halaman yang berapa, Tad? halaman 41. Sekarang sikap yang mendukung persatuan di sekolah. 1. Mentaati tata tertib sekolah. Yang kedua, apa? Berarti melaksanakan tugas piket, misalkan. Melaksanakan tugas dengan benar. Ya, melaksanakan tugas sekolah dengan benar. Ada lagi yang bisa menambahkan? Hah? Mentaati peraturan kelas. Nah, Mentaati aturan sekolah. ya, aturan sekolah sudah. Nomor 1. Ada lagi yang bisa menambahkan? Contoh yang di sekolah. Berbuat baik. Sinyalnya putus-putus lagi, Ustadz. Berbuat baik kepada teman. Pak Guru. Nah, itu berbuat baik kepada teman. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan di masyarakat. Apa kira di situ? Ikut gotong royong. Nggak jelas, Tad. Kalau yang Ustadz, suaranya nggak bisa jelas. lihat- Ustadz, banyak yang Kalau nggak jelas bisa lihat di chatnya aja ya. Bisa di chat. Nah, gotong royong 2, ikut kerja bakti 3. Siapa yang bisa menjawab? Apa kira-kira?
Sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan di masyarakat, di lingkungan masyarakat. 1, ikut gotong royong. 2, ikut kerja bakti. 3, apa kira-kira nih? Ya? Turun. Terus. Saling membantu antar bersama. Ikut kerja bakti. Apa lagi kira-kira? Apa yang bisa menjawab? Cek. Enggak. Ti- Enggak Bantu. mau, enggak enak. Enggak enak, ketinggian. Bisa dipendekin masih, Bah? Ya, saya pendekin. Nomor 4, siapa lagi yo yang bisa menjawab? Sikap yang dapat mendukung persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 1, ikut gotong royong. 2, ikut kerja bakti. 3, saling membantu antar sesama. 4, apa nih kira-kira yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan di masyarakat? 3. Ih, kayak gini. Di, nggak bilang. Siapa yang bisa? Satu lagi. Satu lagi. Ya. Satu lagi, apa kira-kira sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Nah. Tolong menolong. Iya, tolong menolong. Nah, menolong dalam kebaikan ya. Nah. Apa lagi? Apa lagi yo? Gak apa-apa, nggak mesti. Di situnya kan ada 4 ya. Gak apa-apa, boleh. Kalau misalkan mau nulis 5 juga boleh, nggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus. Apalagi nih? Apalagi di suasana sekarang nih. Ya. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Iya, betul. Mengikuti kegiatan apa tadi? Bisa diulangi lagi? Tadi siapa yang jawab? Muhammad ya tadi? Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Masya Allah, bagus. Ya, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan ya. Di lingkungan masyarakat, bagus, Masya Allah. Apalagi? Ya. Ada yang bisa lagi? Hah? Nah, itu ya. Bisa ulangi lagi nih. Di halaman 41. Di halaman 41 di buku kalian, ya, di situ ada 3 sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan. Yang pertama di lingkungan keluarga dulu nih ya. Di lingkungan keluarga, ya. 1, ya, mematuhi aturan keluarga. Nah, ini yang di lingkungan keluarga. Terus yang kedua, mematuhi perintah ayah atau abi atau bapak. Terus yang ketiga, mematuhi perintah ibu atau umi atau bunda. Itu di lingkungan keluarga ya. Adapun di lingkungan sekolah, yang pertama, mentaati tata tertib sekolah. Terus melaksanakan tugas piket. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas sekolah dengan benar. Ya. Terus yang berikutnya, mentaati peraturan kelas. Terus yang kelima, berbuat baik kepada teman. Ya. Yang terakhir, ya, sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut kegiatan gotong royong ya. Macam-macam gotong royong nih. Misalkan gotong royong membangun masjid, gotong royong membangun jembatan, gotong royong membangun atau misalkan membersihkan selokan, gotong royong misalkan ada rumah warga yang tertimpa pohon, misalkan kita sama-sama membetulkan ya untuk memperbaiki. Nah, itu gotong royong.
Ya, sama kerja bakti juga tadi ya. Kerja bakti membersihkan jalan, membersihkan selokan, membersihkan masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya saling membantu antar sesama. Nah, terutama sekarang nih. Ya, terutama sekarang ya. Ini 1 menit lagi nih, ya. Terutama sekarang nih kita harus saling membantu nih. Misalkan ada yang kesulitan, ada yang sakit, ya kita bantu ya dengan apa yang kita bisa. Terus tolong menolong dalam kebaikan, ya. Atau yang terakhir mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, itu beberapa hal yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, kurang lebihnya untuk pertemuan Zoom meeting kali ini Ustaz cukupkan sampai di sini karena waktunya tinggal beberapa detik lagi. Ya, wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya anak-anak ya. Waalaikumsalam. Ya. Nanti Waalaikumsalam akan mulai lagi warahmatullahi wabarakatuh. Ya.